جنة عجبا إن الكبائر في قبرانك النمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin, para sati, para hujjah, para jamaah sekalian, khususnya guru kita Ustaz Haji Muhammad, Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah, Pak Sugandi, pengurus pengajian, Ustaz syukur para jamaah sekalian. Kita berdoa mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga ibadah kita, menjaga sholat 5 waktu kita yang mudah-mudahan dengan menjaga sholat 5 waktu kita senantiasa kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu dari surat yang ada dalam Al-Quran, surat pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Saya bacakan dari kitab Safwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nafa'anallahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar ini tergolong dalam surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di Mekah. Wa qad tahaddatsat an fadlillahil 'azimi 'ala nabiyil karim, yang bercerita surat ini tentang keutamaan Rasulullah Muhammad SAW yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bi i'ta'ihi al-khairi al-katsir wa ni'ami al-'azimah fid dunya wal akhirah. Jadi surat Al-Kautsar ini pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan nikmat yang besar pada kita, yang terkadang nikmat yang telah Allah berikan pada kita ini tidak kita sadari, ya. Nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul, nikmat bisa duduk lama dalam ibadah kepada Allah, nikmat makan, minum, nikmat diberikan pasangan yang soleh dan solehah, nikmat diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, itu tidak berasa kadang dalam kehidupan kita. Allah berikan kita begitu banyak nikmat yang sampai wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, kita nggak bisa hitung.
Dari kita tadi bangun tidur, kita bisa ke kamar mandi, kita bisa berwudu, kita bisa jalan dengan sehat, ya, dengan penuh semangat, hadir di masjid, itu nikmat hidayah. Nikmat hidayah, nikmat terbesar, nikmat yang tidak semua orang diberikan. Ya. Nikmat negara aman. Nih sekarang kita negara nggak dalam kondisi perang, tidak dalam kondisi chaos, ya, dalam kondisi kacau. Ya, kalau negara dalam kondisi perang, ya kita boro-boro bisa begini, ya, bisa kumpul, bisa ibadah dengan tenang. Itu nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Al-khitabu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Ya. Jadi ayat ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takriman lima qaumihi ar-rafi'i wa tasyrifan. Rasulullah itu memiliki posisi yang sangat tinggi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Dari sisi akhlaknya, dari sisi budi pekertinya, dari sisi ucapan, tindakan, bergaul dengan para sahabat, ya, dari sisi rasa malunya dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengkhitab kepada Rasulullah takriman. Ya, ucapan ini inna a'tainaka al-kautsar itu takriman pada posisi Rasulullah yang tinggi. Jadi seseorang itu menjadi tinggi derajatnya, menjadi mulia, bisa jadi karena akhlaknya, bisa jadi karena budi pekertinya, bisa jadi karena ucapannya, bisa jadi karena kehidupan kesehariannya, ya. Jadi Allah angkat derajatnya. Dalam doa kita tuh wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Kami itu dengan a'la darajat, derajat yang tertinggi, bisa mulia, ya. Nah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan melihat berapa banyak hartanya, berapa banyak amalnya, berapa banyak keturunannya, ya, berapa banyak ilmunya. Tetapi yang Allah lihat itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang paling rajin ibadahnya. Itu akram, yang paling mulia. Maka kita ini jangan sekali-kali merasa paling mulia karena amalan kita. Ya. Kita jangan pernah merasa mulia dengan apa yang Allah titipkan pada kita, berupa harta, berupa ilmu, ya, berupa keluarga, bahwa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat nanti akan kembali lagi kepada Allah. Aina nu'atainaka ya Muhammad al-khairat al-kasir ad-da'in fid dunya wal akhirah. Artinya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-khair al-kasir, kebaikan yang banyak, ya. Betapa Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan Allah
langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah dakwah, itu penduduk Mekah ya tidak menerima, memusuhi, ya, melempari dengan batu, bahkan sampai ada niat membunuh baginda Rasulullah SAW. Maka Allah bantu perjuangan Nabi dalam dakwah, dalam menyebarkan Islam. Allah bantu dengan mengirimkan bala tentaranya, ya, seperti misalnya yang terjadi pada perang Badar. 300 tentara Muslim berperang melawan 3.000 tentara kafir. 300 lawan 3.000. Kalau secara hitung-hitungan rasio manusia nggak bakalan menang. Kenapa? Cuma 300 orang Islam, tapi orang kafirnya 3.000 dengan persenjataan yang lengkap, dengan bala tentara yang gagah. Ya. Tapi tentara Islam, ya, Rasulullah dan para sahabat menang dalam perang Badar itu. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Telah kami tolong kalian pada perang Badar itu, padahal kalian dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kurang jumlah tentaranya. Itu salah satu dari nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Juga Allah ingatkan kita bahwa kita ini sudah menerima nikmat yang banyak dari Allah, bahwa kita ini sudah menikmati, ya, dari kita lahir sampai kita sekarang ini, usia kita ini, ya, 20, 30, 40, 50, 60, ada yang 80. Ada? Belum. Itu sudah Allah kasih kita nikmat. Yang sampai sekarang ketika nikmat itu kita nikmati, apa rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan pada kita? Kadang-kadang banyak yang tidak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, yang berterima kasih. Man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Jadi betapa pentingnya kita memiliki rasa untuk gampang berterima kasih. Berterima kasih pada istri, berterima kasih pada suami, berterima kasih pada anak, berterima kasih pada tetangga, berterima kasih pada teman-teman kita. Ya, sadar atau tidak, orang-orang yang di sekeliling kita itu sering membantu kita, ya, dengan cara apapun, ya, dengan sesuatu yang kita tahu atau yang tidak kita tahu. Adain fid dunya wal akhirah, nikmat yang kekal, yang selama-lamanya di dunia dan akhirat. Artinya Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang sangat banyak di dunia dan akhirat. Wa min hadzal khair, dan di antara kebaikan-kebaikan ini Nahru Al-Kautsar, yaitu sungai Al-Kautsar. Wa huwa kama sabata fi sahih, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis sahih, nahrun fil jannati habatahu min zahabin. Jadi Al-Kautsar juga bermakna sungai di surga.
Yang sifat-sifatnya di sini disebutkan hafatahu min zahabin, dua tepi sungainya itu. Sungai kan ada pinggirannya tuh. Ya kayak ini kita nih kali kan ada sisi seberangnya, sisi kanan, sisi kiri. Hafatahu, sungai Al-Kautsar ini min zahabin, dari emas. Jadi dua pinggirnya itu dari emas. Wa majrahu ala durri wal yaqut, alirannya itu seperti mutiara. Ya. Jadi bertaburan mutiara, bertaburan jamrud. Yang saking indahnya itu, yang ketika karena sinar matahari itu muncul ya perhiasan-perhiasan, muncul batu-batu mutiaranya. Ya. Arbatuhu atyabu minal misk, yang aromanya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi pinggirannya dari emas, kemudian aliran sungainya itu dari batu mutiara, kemudian aromanya itu lebih wangi daripada minyak kasturi, dari parfum yang paling wangi di dunia. Wa ma'uhu ahla minal asal, airnya itu lebih manis daripada madu. Ini sungai model apa kayak begini? Pinggirannya, tepinya dari emas, ya, alirannya itu dari batu mutiara, baunya, aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi, airnya itu lebih ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ini satu gambaran bahwa di surga itu sungainya tidak seperti sungai yang ada di dunia. Kalau kita lihat medsos itu, ya, tayangan-tayangan di internet itu kan banyak sekali sungai yang ada di Indonesia. Ada yang bisa dipakai buat mandi, ada yang dipakai buat kegiatan sehari-hari. Ya. Tapi sifat sungai yang ada di surga ini jauh lebih indah daripada itu. Ya. Wa abyadu minasaj, dan lebih abyad, lebih putih, lebih jernih daripada es. Man syariba minhu syurbatan lam yazma ba'daha abadan. Siapa yang minum dari situ sungai yang tadi itu, lam yazma abadan, maka dia selama-lamanya tidak akan pernah merasakan haus. Ya. Jadi ini salah satu dari sifat Al-Kautsar, nama sungai yang ada di surga. Sifat-sifatnya tadi disebutkan seperti man syariba minhu lam yazma syurbatan, man syariba minhu syurbatan lam yazma abadan. Siapa yang minum sekali saja satu tegukan, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Sungainya adanya di mana? Di surga. Siapa yang bisa minum? Cuman orang yang masuk surga. Ya kalau di neraka nggak bisa minum itu. Nanti sono nggak ada. Minuman ahli neraka itu apa? Cuman air yang panas dari darah dan makanannya apa? Zakum, buah zakum itu yang luarnya berduri. Ya. Begitu dimakan bukannya menghilangkan lapar, tetapi tersiksa. Begitu minum bukannya menghilangkan haus, tetapi semakin haus.
Jadi bandingkan minuman yang diberikan kepada ahli surga dengan minuman yang diberikan kepada ahli neraka, itu beda. Ya kalau sama aja adil nggak? Adil. Ya, tidak. Penduduk surga minumnya ini, penduduk neraka minumnya ini, itu tidak adil. Ya. Tapi ketika ada beda, ya, apa yang Allah berikan balasan kepada ahli surga, apa yang Allah berikan balasan kepada ahli neraka, ini namanya keadilan Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa merasakan itu, minum dari sungai Al-Kausar. An Anasin, hadis dari Anas qala bayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azharina id akhfa ikfa'atan summa rafa ra'sahu mubtasiman faqulna ma adhaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan surah faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kausar. Suatu hari kata Anas bin Malik, sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW ketika beliau melakukan kajian-kajian, itu ada namanya sahabat Anas bin Malik, selalu mendampingi. Kata Anas bin Malik begini, suatu saat ketika Rasulullah ada bersama kami, ya, Rasulullah tahu-tahu mendengar gitu, ya. Kemudian beliau tersenyum. Rafa'a ra'sahu mubtasiman. Rasulullah mengangkat kepalanya mubtasiman sambil tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, ya, ma'ad hakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Qala Rasul menjawab, unzilat alayya anifan surah. Barusan kata Nabi turun kepadaku satu surat. Ya. Jadi yang namanya surat itu turun kepada Nabi, ya, bisa jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat. Lagi kumpul gitu baina azharina, kata Anas bin Malik, lagi kumpul bersama kami, tahu-tahu turun surat. Ya. Sedang berhadapan dengan para orang-orang kafir, turun ayat. Ya. Jadi berangsur-angsurnya itu turun surat, turun ayat selama kurang lebih 23 tahun. Ya, itu untuk peristiwa yang berbeda deh. Beda. Salah satunya surat Al-Kausar ini turun ketika Rasulullah ada bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasul mengangkat kepalanya dan tersenyum. Sahabat bertanya, apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Barusan turun surat. Rasul membaca ayatnya, inna a'tainakal kausar. Itu kan dibawa tuh sama malaikat Jibril, ya kan? Suratnya dibawa sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan ayat, Rasulullah mendengarkan. Ya, kemudian Rasulullah mengulangi bacaan tadi itu. Dulu nggak ada yang ditulis, nggak ada yang ditulis. Ya, bahkan tulisan huruf bahasa Arab yang ada dalam Quran itu nggak seperti yang saat itu, nggak ada titiknya. Ya, itu sekarang kan titiknya di bawah satu, tak titiknya di atas dua, sak itu titiknya di atas di tiga. Dulu nggak ada titik, ya polos aja begitu. Bahkan dulu nggak ditulis. Ya, Al-Quran itu dulu nggak ditulis. Diapain? Dihafal. Rasulullah baca, sahabat mengulangi bacaan Rasul. Kemudian sahabat yang lain membacakan lagi di tempat yang lainnya kepada sahabat-sahabat yang lain. Dihafal itu ayat Quran.
Sampai akhirnya banyak para penghafal Quran itu yang gugur dalam medan peperangan. Nah, sahabat melihat ini khawatir Quran hilang seiring dengan gugurnya para penghafal Quran, maka mulai dicatat, ditulis supaya tidak hilang Quran itu. Sampai sekarang kita terima. Ya. Nah, ketika Rasul dengan para sahabat sedang berkumpul, turun surat ini. Rasul membaca, Inna a'tainakal kautsar. As-surah. Ya. Sumakala kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu, atadruna ma'al kautsar. Jadi selesai Rasul membaca Inna a'tainakal kautsar, Rasul nanya para sahabat itu, atadruna ma'al kautsar, tahu gak kalian apa itu al-kautsar? Ya. Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Jadi kebiasaan para sahabat itu kalau ditanya sama Rasul, jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Jadi kalau ada guru yang nanya pada muridnya, tahu nggak kalian 2 kali 2 berapa? Kemudian muridnya menjawab, guru lah yang lebih tahu. Ya mungkin ngikutin ini. Gitu ya. Jadi salah satu adab sahabat itu kepada Rasulullah ketika ditanya, sahabat mengembalikan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Qala Rasulullah menjawab, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla. Bahwa yang namanya Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang Allah janjikan kepadaku, ya, fihi khairun kasirun, di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Ya. Ini satu hadis mengatakan demikian. Fa'aqulu, kemudian aku katakan, innahu min ummati, fayuqalu innaka la tadri ma ahdasa ba'da. Qala Abu Hayyan wa dzakara fil Kautsar 26 qaulan. Ya. Bahkan ada 26 pendapat tentang makna Al-Kautsar. Jadi banyak Al-Kautsar, ada nikmat yang banyak, ada sungai yang ada di surga. Ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, betapa tidak baiknya Allah nih kepada kita. Betapa demikian banyaknya kebaikan Allah yang kita terima sampai dengan saat ini. Satu kebaikan yang kita lakukan akan Allah balas 10 sampai 700 kali lipat. Gimana gak baik? Kita niat baik aja belum bisa dilaksanakan, niat baik itu sudah dicatat 1 pahala. Niat baik 1 pahala. Misalnya niatnya nih. Besok insya Allah saya mau kurban. Ya. Kurban niat baik gak? Ya baik. Ya, kurban sunnah. Ya. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan sunnah kifayah. Maksudnya apa sunnah kifayah? Kalau udah 1 orang yang kurban di rumah itu, ya, maka anggota keluarga yang lain menjadi gugur kesunahannya. Namanya sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah kan kita udah tahu, ya. Fardu kifayah itu satu kewajiban yang ketika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang maka menggugurkan kewajiban
orang lain. Misalkan di Mampang ini ada yang meninggal dunia, ya, kepengurusan jenazahnya itu ya dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Kalau nggak dilaksanakan, itu mayat nggak dimandiin, nggak dikafanin, nggak disolatin, nggak dikuburin, maka yang dosa satu kampung itu. Ya, tapi kalau sudah dilaksanakan sebagian orang, maka yang lain menjadi gugur. Sunnah kifayah, ya, kurban itu tadi. Kalau sudah bapaknya korban nih di satu rumah itu, maka yang lain menjadi gugur kesunahan. Ya. Niat besok saya mau kurban. Ternyata ya ada satu dan lain hal yang menyebabkan dia nggak bisa kurban. Apa duitnya hilang, ya, apa duitnya buat keperluan yang lain, sampai akhirnya dia nggak bisa membeli hewan kurban. Udah niat, dicatat sebagai satu kebaikan. Makanya niat aja Pak, niat. Ya, niat. Besok saya mau kurban. Ya, apa beli kambing, apa patungan sapi. Ya. Kambing ada kan yang 2 juta? Ada nggak Pak? Ada. Kambing, sapi patungannya berapa? Ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, itu kan? Dikumpulin 7 orang, 28 juta beli sapi, potong kan gitu. Ya. Atau misalnya beli kambing aja satu, ya buat siapa nih namanya? Ya buat yang korban. Boleh nggak namain orang yang udah meninggal dunia? Ya boleh aja. Dikiaskan supaya pahalanya buat almarhum kan gitu. Ya. Jadi niat. Betapa pentingnya kita setiap hari niat baik itu penting. Kenapa? Kalau karena niat baik tadi tidak bisa dilaksanakan, itu sudah dihitung satu pahala kebaikan. Itu pentingnya. Ya, jadi niat kurban. Fasolli li rabbika wanhar, ay fasolli li rabbika alladhi afadha ma afadha 'alaika minal khair khalisan liwajhihi al-karim. Fasolli, maka salatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, wanhar al-ibil allati hiya khiyaru amwalil arab syukran lahu ala ma aulad rabbuka minal khairat wal karamah. Ya, dulu disuruhnya nyembeli onta. Onta itu sebagai satu lambang kesejahteraan orang Arab. Orang Arab kalau udah punya onta, kaya dia. Ya. Maka Allah memerintahkan supaya mengorbankan kekayaan yang dia miliki, onta yang dia miliki. Ya. Sekarang misalnya sapi nggak punya, ya, tapi di rumahnya ada Fortuner, ada Alphard, ada ya, mobil-mobil mewah lainnya, ya, yang seharga hewan kurban tadi, maka dia digolongkan orang yang harus berkurban. Ya, mengeluarkan sunnah kurban. Itu karena kendaraan-kendaraan mewah itu sesungguhnya tunggangan kita di dunia, tetapi otak yang dikorbankan karena Allah pada hari raya Nahar, ya, pada hari raya Idul Adha, itu adalah tunggangan kita menuju surga. Ada orang yang ke surga itu naik Pajero tuh nggak ada, yang naik Alphard itu nggak ada. Naiknya onta, sapi, ya, kambing, korbankan. Yang dikorbankan itulah yang bisa kita naikin untuk menuju surga. Ya. Makanya orang yang korban
ketika tanggal 1 Zulhijjah, ya, itu kan ada perintah tidak mencukur bulu, tidak mencukur kuku, kan itu. Ya, kalau kata Profesor Ali Mustafa Yaakub, pakar hadis, itu bukan bulu dan kuku orang yang kurban, tetapi bulu dan kuku hewan kurban. Sebab itu nanti akan menjadi saksi bulu-bulunya, ya, menjadi saksi di hari kiamat nanti bahwa para pekurban itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sebanyak bulu yang tumbuh pada hewan kurban itu. Ya. Makanya kata Nabi, hadis dari Aisyah itu, ketika orang berkurban pada hari raya kurban itu, nanti akan datang itu hewan-hewan kurban menjadi saksi, ya, bahwa si fulan bin fulan telah berkurban, maka dengan kurbannya selamat dia dari azab akhirat. Itu. Kalau tahun kemarin udah kurban, tahun sekarang kurban lagi enggak? Kalau ada duitnya, kurban. Jadi sunnah kurban itu bukannya sekali seumur hidup. Kalau ada duitnya, kurban. Ya makanya Pak, paling enggak sekali seumur hidup kita, sekali aja misalnya seumur hidup kita bisa kurban. Ya. Kurban itu ya harus dengan binatang-binatang yang sudah disyariatkan, onta, sapi, kambing, ya. Binatang selain itu boleh nggak? Misalnya kuda, karena kita peternak kuda, nggak boleh. Ya, atau kelinci, atau rusa, nggak boleh. Ya. Harus binatang yang sudah disyariatkan untuk dikorbankan. Karena al-musyrikuna yusalluna muka'an wa tasdiyatan wa yanhiruna lil asnami. Dulu orang-orang musyrik itu ibadahnya cuman tepuk tangan aja sama muter-muter di Ka'bah itu. Ya. Sama sekali tidak melihat Allah, tidak mengingat Allah. Mereka punya Ka'bah, tetapi Ka'bahnya mereka itu mereka jadikan bukan tempat ibadah, tapi cuman tepuk tangan aja ibadahnya. Ya. Sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah haji kita ini yang sekarang sudah ada yang berangkat ke Mekah, ya, gelombang yang pertama setelah 8 hari di Madinah, kan sudah terbang sekarang tuh ada yang ke Mekah, ya, sudah ada yang melakukan umroh, ya. Itu keliling Ka'bah, tapi bukan tepuk tangan, mereka mengingat Allah, zikir. Ada yang zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, zikir. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, terus berzikir. Ya. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan tepuk tangan. Maka turun ayat ini. Wanhar, mereka menyembelih juga, tetapi menyembelihnya buat siapa? Lil asnami, untuk berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu isinya berhala, patung. Di situ sama mereka itu orang-orang musyrik, dengan alasan supaya mereka lebih khusyuk katanya ibadahnya. Faqala Allahu li nabiyhi, kemudian Allah berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shalli li rabbika wahdak." Salatlah karena Tuhanmu yang Maha Esa, wanhar liwajhihi la lighairihi, kemudian berkorbanlah karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kita berkorban, kurban besok di tanggal 27 Mei, tanggal 10 Zulhijjah, berkorbanlah karena Allah, berkurbanlah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Niatnya itu jangan berubah seperti orang musyrik, berkorban untuk selain Allah. Ya. Masih ada waktu nih. Ini sekarang kan tanggal berapa nih? Sekarang tanggal
3 Mei ya, atau tanggal 16 Zulqa'dah. Ya, masih ada waktu nih 2 minggu ke depan ya, kumpulin duit sehari berapa? 500 ya, kumpul begitu, cari kambingnya ya, beli buat kurban atau patungan sapi, bisa cari ya. Ada tayangan di televisi itu, waktu itu ada pemulung yang menabung bertahun-tahun untuk beli hewan kurban. Dia mulung barang bekas tuh, kumpulin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, terkumpul duitnya, dia cari kambing korban karena saking pengennya berkurban ya. Ternyata ada yang kayak begitu, Pak. Ada yang kayak begitu. Ada juga yang duitnya banyak tapi nggak pernah kurban. Duitnya ada, tapi ada aja alasannya buat ini, buat itu ya, buat beli iPhone baru, buat beli kendaraan baru dan lain sebagainya. Inna syami'aka huwal abtar. Inna mubghidaka ya Muhammad huwa al-munqati an kulli khairin. Mereka orang-orang kafir kan selalu bilang kepada Nabi ketika anak laki-laki Nabi wafat, mereka bilang, terputus engkau ya Muhammad, nggak punya keturunan, nanti nggak bakalan disebut-sebut namamu. Kenapa? Karena keturunanmu sudah habis, sudah putus itu semua. Jadi setiap kali putra Rasulullah meninggal dunia, wafat, mereka orang-orang kafir selalu mencela itu, nggak punya keturunan loh, begitu kira-kira ya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Inna mubghidaka huwal abtar. Kata Allah, orang-orang yang membencimu lah ya Muhammad, yang terputus keturunan, yang gak bakalan disebut-sebut. Terjadi sampai sekarang kan, bahwa Rasulullah namanya kita sebut terus dalam sholat kita, dalam sholawat kita, dalam aktivitas kita ya. Tapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, itu tidak pernah disebut-sebut kembali dalam kemuliaan ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin sekalian, kajian kita tentang surat Al-Kautsar menjadi pengingat bahwa betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita. Cara mensyukurinya adalah dengan beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wa fadha ya karim ya arhamar rahimin irhamna bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya qari ya lam ya kashifal gham ya man ya'ti yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Da'wa bi subhanaka Allahumma tahiyyatan ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Harapan